Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan kolelitiasis, ya. Dimana nanti isinya adalah terkait dengan konsep kolelitiasis dan juga askepnya. Nah, untuk pengertiannya sendiri, apa itu kolelitiasis? Kolelitiasis pada dasarnya adalah terdiri dari dua kata, ya, kole dan litiasis, di mana litiasis ini menggambarkan suatu batu, sama seperti urolitiasis. Litiasis menunjukkan batu, uro itu adalah saluran kemih, sehingga urolitiasis adalah batu saluran kemih. Sedangkan kolelitiasis itu adalah batu tapi di kole itu adalah di kantung empedu atau kantong empedu atau kandung empedu, ya. Nah, batu empedu ini bisa terbentuk atau terdiri dari kolesterol, garam empedu, dan juga pigmen bilirubin. Meskipun menurut data mayoritas itu terbentuk dari kolesterol, gitu ya. Sehingga yang sering dijadikan sebuah alur patofisiologi adalah karena kolesterol. Nah, karena adanya sumbatan di kantung empedu ini, maka menyebabkan obstruksi atau sumbatan. Ya, sumbatan-sumbatan ini bisa menyebabkan nyeri, keluhan yang paling utama atau yang mungkin keluhan awal yang dirasakan oleh pasien, dan lama-kelamaan bisa menyebabkan peradangan karena ada sumbatan sehingga sirkulasi darah terganggu, inflamasi, dan bisa juga menyebabkan infeksi, sehingga kemungkinan atau kadang pasien itu datang ke rumah sakit dengan diagnosa kolesistitis, ya, suatu peradangan pada batu empedu, gitu ya. Nah, sehingga beberapa kasus pasien itu masuk rumah sakit didiagnosis kolesistitis dulu, ya, suatu peradangan di kantung empedu. Tapi setelah dicek, dilihat hasil USG-nya, ternyata di situ ada batu, sehingga pasien juga mengalami kolelitiasis. Sehingga penanganannya pun juga variasi, ya, kombinasi antara kolesistitis yang membutuhkan obat-obat antiinflamasi ataupun infeksi, dan juga kolelitiasis yang memerlukan tindakan bedah, ya. Oke, jadi itu kaitannya antara kolelitiasis dan kolesistitis, ya, dan perlu dipahami perbedaan dari aspek penyebutan dan juga konsep penyakitnya sendiri. Sedangkan di slide ini kita membahas kolelitiasis, ya, bukan kolesistitis, tapi memang kedua penyakit ini saling terkait satu sama lain dikarenakan alur patofisiologi yang sangat berdekatan, gitu ya. Karena memang kolelitiasis kadang juga tidak munculkan gejala yang spesifik ataupun yang berat, gitu ya. Jadi mungkin hanya nyeri di area perut, gitu ya. Mungkin diasumsikan nyeri yang lain, nyeri mah ataupun nyeri asam lambung, gitu ya, sehingga tidak mengarah ke pemikiran pasien, tidak mengarah ke batu di saluran empedu. Tapi kadang ketika kolesistitis itu maka sudah ada reaksi inflamasi atau infeksi, pasien demam, nyerinya sangat luar biasa, maka membuat pasien itu masuk rumah sakit. Dan setelah dicek, maka kolesistitis ini ternyata disebabkan oleh kolelitiasis. Dan untuk bahasa Inggrisnya sendiri, kolelitiasis itu adalah gallstone, ya. Mungkin nanti teman-teman mencari apa jurnal bahasa Inggrisnya. Sedangkan untuk proses pembentukan cairan empedu, ya, itu nanti ada videonya di YouTube di slide selanjutnya, mungkin teman-teman bisa lihat. Kita tidak mengulang hal itu karena mungkin sudah dijelaskan di mata kuliah sebelumnya. Nah, fungsi dari kantung empedu ini adalah menampung cairan empedu. Cairan empedu ini fungsinya adalah untuk melumuri makanan yang tinggi lemak, ya. Jadi kalau kita itu makan lemak atau berlemak, maka perlu cairan empedu untuk bisa menyerap lemak tersebut di dalam usus. Sehingga ketika nanti misal pasiennya tuh kantung empedunya diangkat, maka perlu pembatasan makanan yang berlemak karena kantung empedunya sudah tidak ada, tapi cairan empedunya masih diproduksi, gitu ya. Jadi kantung empedu itu adalah suatu tandon, gitu ya, suatu penyimpanan cairan empedu sebelum dikeluarkan ke dalam usus untuk melumuri makanan yang berlemak.
Tujuannya adalah untuk biar makanan yang berlemak tadi itu bisa diserap oleh tubuh. Oke, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena tingginya kadar zat-zat pembentuk batu itu yang terlalu tinggi dalam tubuh gitu ya. Salah satu yang paling sering adalah kolesterol. Jadi mungkin kalau kita kolesterol berarti arahnya adalah ke makanan yang berlemak gitu ya. Makanan yang berlemak terlalu tinggi, tidak seimbang, tidak sehat ya. Dan memang kolelitiasis, kolesistitis ini adalah penyakit yang cukup meningkat prevalensinya karena pola makan yang tidak sehat ya. Jadi sekarang ini dewasa ini atau zaman sekarang ini banyak sekali makanan yang muncul akibat dari pola makan yang tidak sehat. Salah satunya adalah kolelitiasis. Kenapa? Karena ketidakseimbangan makanan ya, terlalu banyak lemaknya gitu ya, kurang seratnya ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya adalah gangguan kontraksi kandung empedu. Nah, ini mungkin dari kecacatan atau kerusakan sistem dalam empedu sendiri. Sedangkan faktor resikonya adalah memang yang paling sering adalah wanita. Kenapa? Karena faktor hormonal gitu ya. Karena perempuan ini banyak perubahan hormonal dalam hidupnya. Salah satunya adalah ketika menstruasi ataupun ketika kehamilan, sehingga wanita berpotensi lebih tinggi berisiko terjadinya kolelitiasis maupun kolesistitis. Karena memang hormon yang ada di dalam tubuh kita itu beberapa diproduksi dari lemak gitu ya, tidak semua dari protein, tapi juga strukturnya atau unsur pembentuknya juga dari lemak. Sehingga ketika hormonalnya berubah, itu juga lemak akan mengalami suatu perubahan. Transfer lemak ataupun metabolisme lemaknya akan mengalami perubahan dan akan berdampak pada proses pembentukan cairan empedu dan juga akan berdampak pada proses pembentukan batu di dalam empedu. Nah, patofisiologinya sesimpel ini ya. Jadi intinya sih ketidakseimbangan komponen di dalam empedu. Karena di empedu sendiri itu terdiri dari kolesterol, garam empedu, dan lecitin. Nah, salah satu dari ini mengalami peningkatan, maka akan terbentuklah kristal. Kristal-kristal itu akan mengalami penyatuan ya, menyatu, unity gitu ya, lama-kelamaan besar dan jadilah batu ya. Nah, batu ini dapat menyebabkan inflamasi. Lama-kelamaan akan tertumpuk di kantung empedu dan akan menyebabkan sumbatan sehingga mengalami inflamasi atau kolesistitis gitu ya. Sehingga seperti yang saya jelaskan di awal, kaitan antara kolelitiasis dan kolesistitis ini sangat erat sekali karena memang saling keterkaitan, dan kadang yang membawa pasien ke rumah sakit itu bukan karena batunya tapi karena peradangan akibat batunya atau kolesistitis. Nah, ini video yang cukup menarik, mungkin bisa menambah khasanah ataupun wawasan teman-teman ya. Dalam kaitannya adalah proses pembentukan batu ataupun bukan dari awal, yaitu proses pembentukan cairan empedu terdiri dari apa saja dan bagaimana sampai cairan itu bisa membentuk batu gitu ya. Nah, ini patofisiologi dari kolesistitis ya. Ya, jadi ini adalah patofisiologi dari kolesistitis. Kalau tadi adalah patofisiologi dari kolelitiasis. Ini sedikit saya singgung karena memang saling terkait satu sama lain. Yang pada intinya kolesistitis ini sering terjadi karena batu saluran empedu ya, atau kolelitiasis. Hal ini akan menyebabkan inflamasi sehingga akan menyebabkan nyeri gitu ya, karena penekanan di area sekitarnya dan menstimulasi saraf phrenikus yang ada di diafragma. Lalu peningkatan tekanan kantung empedu yang akan menyebabkan juga reseptor akan mengirimkan nyeri dan juga akan menyebabkan dullness ya kalau di perkusi ya. Lalu aliran darah ke kantung empedu akan menurun. Gallbladder ini kantung empedu ya, bahasa Inggris dari kantung empedu. Aliran darahnya menurun akan menyebabkan iskemik. Secara hukum biomolekuler, iskemik akan menyebabkan inflamasi yang akan menyebabkan nyeri juga, dan juga karena ada mediator inflamasi ya, sehingga akan menyebabkan nyeri plus juga mual muntah. Jadi pasien juga bisa mengeluh mual muntah, ini juga khas ya, dari abdomen terus mual muntah
dan penebalan kantung empedu atau dinding kantung empedu yang ketika di USG ini akan nampak menebal dinding kantung empedunya, dan ini menjadi salah satu gold standar untuk pemeriksaan penunjang. Jadi gold standar atau pemeriksaan utama untuk mendiagnosis pasien itu kolelithiasis ataupun kolesistitis adalah USG abdomen. Kalau kolelithiasis maka akan tampak batu kecil-kecil di hasil USG-nya, sedangkan di kolesistitis akan nampak penebalan dari dinding kantung empedu itu sendiri. Nanti lama-kelamaan akan terjadi invasi bakteri ya kalau tidak segera diatasi, dan akan menyebabkan infeksi dan harus dipotong gitu ya. Nah, manifestasi klinis yang paling sering terjadi adalah nyeri di kuadran kanan atas atau disebut sebagai Murphy sign. Ini khas sekali pada pasien kolelithiasis maupun kolesistitis atau masalah di kantung empedunya. Jadi ketika ditekan area kuadran kanan atas di area hepar itu ya, itu sangat nyeri sekali. Mungkin juga ambigu ataupun diagnosis bandingnya adalah hepatitis ya, namun biasanya berbeda karena hepatitis itu biasanya lebih dominan adalah ikterus ya, sedangkan untuk pasien kolelithiasis ini juga bisa mengalami ikterus tapi bukan suatu yang selalu ya, kecuali jika batu menghambat saluran empedu sehingga tidak keluar. Tapi kalau sumbatannya tidak total maka tidak mengalami ikterus. Ya, ini juga bisa menjalar ke punggung atau ke bahu sehingga juga mirip-mirip sakit jantung ya. Oke, tapi biasanya pasiennya relatif lebih mudah untuk kolelithiasis ini. Mual muntah karena tadi ya penekanan ataupun peningkatan tekanan di intra kantung empedunya sehingga menyebabkan dullness. Lalu demam, ini syaratnya jika mengalami kolesistitis atau peradangan atau infeksi. Ikterus jika batunya itu menyumbat secara total sehingga bilirubinnya yang menjadi bahan pewarna di cairan empedu tidak keluar dan diserap lagi oleh tubuh sehingga terjadilah ikterus atau kekuningan ya seperti hepatitis. Tapi ini tidak selalu. Jadi tidak selalu pasien kolelithiasis maupun kolesistitis itu mengalami ikterus. Nah, ini kuning ya. Ikterus itu lebih sering terlihat di area muka ataupun khususnya di sklera ya, di mata. Ya, untuk membedakan antara kuningnya ini kuning kulit atau kuning penyakit gitu ya, maka salah satu pembedanya adalah dengan melihat di skleranya. Nah, untuk Murphy sign ini adalah salah satu tanda khas yang menunjukkan adanya inflamasi di kantung empedu ya, ataupun nyeri atau masalah di kantung empedu yang biasanya ditekan di area kuadran kanan atas di sini. Nah, pemeriksaan penunjang yang paling utama adalah USG abdomen. Di sini nanti menjadi gold standard yang menentukan pasien itu diagnosanya kolelithiasis atau bukan, atau mungkin kolesistitis ya. Ini wajib hukumnya untuk mendiagnosis pasien itu kolelithiasis atau bukan. Lalu bisa dilengkapi dengan pemeriksaan tes fungsi hati untuk membandingkan atau membedakan apakah masalahnya ini pure di kandung empedu ataupun di heparnya gitu ya, untuk menyingkirkan diagnosa yang lain. Lalu CT scan MRI bila diperlukan untuk mengecek lebih dalam, mungkin batunya terlalu banyak sehingga tidak terlihat dari hanya depan saja, karena USG itu terlihat hanya dari depan, tapi untuk melengkapi visualisasinya mungkin bisa dilengkapi dengan CT scan atau MRI. RCP ini bisa dilakukan sekaligus untuk terapi. Ya, RCP itu masukkan suatu kamera kecil gitu ya, yang juga bisa langsung dilakukan tindakan operasi. Nah, ini hasil USG-nya bisa terlihat, ini adalah gallbladder-nya atau kantung empedu. Di sini terlihat batu kecil-kecil ya. Lalu dindingnya juga menebal ya, dindingnya. Oh, ini ya, ini dindingnya menebal ya. Dinding kantung empedunya menebal yang menunjukkan adanya kolesistitis gitu ya. Ini batu-batunya, stone-nya. Ini stone-nya di leher empedu ya, sehingga menyumbat. Jadi kalau batunya itu ada di kantung empedu sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya. Tapi ketika batu itu sudah terlalu banyak ataupun tidak banyak tapi menyumbat di leher empedunya, karena leher empedu itu juga mengecil gitu ya, sehingga bisa menyebabkan suatu sumbatan, dan inilah yang akan membuat pasien itu mengalami sakit dan membawa dia ke rumah sakit.
Nah, bagaimana penata laksanaannya? Yang paling pertama adalah konservatif atau tidak dilakukan terapi bedah. Yang pertama adalah diet rendah lemak. Jadi ketika didiagnosis ada batu di empedunya, maka pasien itu diminta untuk mengurangi makanan yang berlemak gitu ya. Lalu nyerinya bisa diberikan analgesik, lalu antibiotik jika ada tanda-tanda infeksi gitu. Ya, lalu juga bisa diberikan obat pelarut batu, meskipun ini jarang digunakan tapi bisa dipakai juga, khususnya pada pasien yang mungkin batunya tidak terlalu besar atau tidak terlalu banyak gitu ya. Yang paling utama biasanya diarahkan ke tindakan bedah. Nah, tindakan bedah ini ada dua, namanya kolesistektomi ya. Kolesistektominya yang laparoskopik atau yang terbuka. Laparoskopik itu sobekan lukanya sedikit karena nanti dimasukkan sebuah kamera kecil ya, sedangkan yang terbuka itu biasanya dibuka lebih lebar sehingga menyebabkan luka yang lebih luas dan memerlukan perawatan pasca operasi yang lebih lama dibandingkan laparoskopik. Kalau laparoskopik, kolisistektomi laparoskopik biasanya hanya membutuhkan 1 sampai 2 hari lalu pasien boleh pulang. Sedangkan yang kolisistektomi terbuka karena lukanya lebih besar itu relatif lebih lama ya. Nah, apa opnamenya sebelum pasien itu pulang pasca operasi. Nah, ini bedanya. Jadi kolesistektomi laparoskopik itu disebut sebagai minimal invasif karena memang lukanya kecil ya. Metode dan ini yang paling umum digunakan ya, namun dengan syarat batunya tidak terlalu besar atau tidak terlalu bukan batunya ya, tidak mengalami perlengketan ya. Jadi empedunya masih sehat, tidak mengalami perlengketan dengan jaringan sekitarnya. Ya, kalau tidak ada komplikasi yang lain maka bisa digunakan kolesistektomi laparoskopik. Hanya membutuhkan 3 sampai 4 sayatan kecil di perut ya. Kenapa? Ini karena di situ untuk memasukkan alat untuk mengambil batunya ya, sayatan-sayatan ini, lalu laparoskopinya untuk melihat di mana batunya itu ya. Jadi hanya tusukan lubang-lubang kecil gitu ya. Menggunakan kamera kecil laparoskop ya, maka dari itu disebut kolesistektomi laparoskopi karena satu tangan memegang kamera kecil, satu tangannya memegang alat untuk mengambil batunya, ataupun mungkin alat untuk menggunting kantung empedunya gitu ya. Pemulihannya lebih cepat, luka kecil dan nyerinya minimalis, risiko infeksinya jauh lebih rendah, durasi operasi juga lebih pendek ya. Sedangkan kolesisektomi terbuka, open surgery, ini pastinya juga lebih lama tindakannya, lebih besar operasinya, lukanya juga lebih besar, lebih panjang. Ini dilakukan jika tidak memungkinkan kolesistektomi laparoskopi dilakukan. Misalnya pada infeksi yang sudah sangat berat ya, pasiennya datang dalam kondisi yang sudah buruk, jaringannya lengket ya, kantung empedunya lengket karena memang mungkin odem ataupun inflamasi mengeluarkan sekret, lengket dengan jaringan sekitarnya, hepar misal gitu ya, atau mungkin komplikasi yang lain. Ada sayatan besar di perut kanan atas dan pemulihannya jauh lebih lama, bisa 3 sampai 5 hari. Nah, setelah operasi biasanya itu kantung empedunya diambil ya. Jadi jarang sekali yang mengalami kondisi yang parah kolelitiasis, kolisisitis itu kantung empedunya dipertahankan. Biasanya dia diambil. Ya, jadi setelah operasi pasien bisa jadi kehilangan kantung empedunya karena memang yang paling sering dilakukan adalah sangat sulit mengangkat batu yang sudah menumpuk di dalam kantung empedu. Yang dilakukan adalah karena kantung empedunya sudah rusak, maka diangkat kantung empedunya ya, dipotong gitu ya. Nah, sehingga pasien akan tanpa kantung empedu ya. Oke. Namun meskipun kantung empedu itu diangkat, pasien tetap menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu itu selalu dihasilkan ya. Pada orang normal cairan empedu itu akan ditampung di kantung empedu untuk sementara waktu wadahnya. Jadi ketika pasien makan yang tinggi lemak itu, maka cairan empedu akan mengeluarkannya ke usus itu ya. Tapi karena ini sudah diangkat, maka cairan empedu akan mengalir terus menerus. Dampaknya apa?
pasien harus mengatur makanannya khususnya yang berlemak gitu ya. Sehingga empedu langsung mengalir ke usus tanpa disimpan terlebih dahulu. Beberapa pasien bisa mengalami diare ringan. Jadi karena cairan empedu yang terus-menerus mengalir, itu biasanya pada tahap awal pasien post operasi kolesistektomi ini menyebabkan diare ya, karena belum beradaptasi dengan pola seperti itu. Perlu pembatasan makanan berlemak, dan ini peran perawat maupun juga tim kesehatan adalah di sini, bagaimana mengedukasi pasien untuk membatasi makanan yang berlemak. Nah, ini gambarannya. Ini adalah kolesistektomi laparoskopi yang minimal invasif ya. Nah, jadi ada beberapa tusukan di sini. Ini alat surgical instrumennya untuk memotongnya atau mengambil batunya. Ini untuk laparoskopinya, untuk menampilkan, ini juga masuk ya di kulit. Jadi ada 3 tusukan di sini ya. 3 tusukan, dua untuk surgical instrument untuk mengangkat atau memotong batunya, satunya untuk laparoskopi ya. Sehingga nanti post op-nya hanya 3 luka ini. Ya, jauh lebih ringan dan juga jauh lebih cepat, dan penyembuhannya pun juga jauh lebih cepat juga ya, karena minimal invasif. Nah, ini gambarannya, pemotongannya di sini ya, ini yang dipotong ya, sehingga peradangannya jadi tidak lanjut gitu ya, atau membuang bagian yang mengalami kerusakan atau peradangan. Oke. Sedangkan ini yang kolesistektomi terbuka atau open surgery ya, sehingga ya seperti operasi biasanya ya, ini disayat segini lalu dibuka, setelah itu dipotong, ditutup kembali, sehingga lukanya jauh lebih panjang ya dibandingkan yang laparoskopi tadi itu. Nah, diagnosa keperawatan yang bisa muncul apa? Ini yang preoperasi ya, preoperasi atau sebelum operasi. Pastinya yang paling pertama adalah nyeri akut, agen cedera biologis ya, karena adanya proses inflamasi di kantung empedu. Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh karena mual muntah, atau kalau misal makannya masih bisa masuk ya nausea saja masalah keperawatannya. Risiko ketidakseimbangan cairan elektrolit karena muntahnya, karena muntah itu tidak hanya membuang air yang keluar tapi juga elektrolit. Dan kurang pengetahuan ya terkait penyakit yang diderita. Mungkin dia mispersepsi dengan penyakit yang lain, asam lambung lah, atau penyakit GERD ataupun penyakit jantung gitu ya, sehingga bisa mengalami kesalahan konsep dan kesalahan penata laksanaan. Untuk post operasi, setelah operasi menyebabkan nyeri akut. Nyeri akutnya tapi bukan karena empedu yang bermasalah, tapi karena luka operasinya. Pastinya untuk yang kolesistektomi laparoskopi, nyeri akutnya jauh lebih kecil ya, rendah dibandingkan yang kolesistektomi terbuka. Resiko infeksi ini karena luka operasinya ya, gangguan mobilitas fisik ya, khususnya yang open surgery tadi itu pastinya akan mengalami gangguan mobilitas fisik karena nyeri. Lalu kurang pengetahuan. Nah, kurang pengetahuan di sini juga muncul pasca operasi, tapi bukan karena konsep penyakitnya, tapi karena pasca operasi. Apa saja yang boleh dilakukan setelah operasi? Karena sering sekali pasien itu setelah operasi dia membatasi aktivitasnya. Padahal harusnya adalah mobilisasi bertahap. Ya, karena dengan mobilisasi, dengan bergerak itu memicu sirkulasi darah dan mempercepat proses penyembuhan gitu ya. Nah, intervensi keperawatannya apa? Untuk diagnosa nyeri bisa dilakukan kolaborasi pemberian analgesik maupun teknik relaksasi. Sedangkan untuk nutrisi bisa dianjurkan makan sedikit tapi sering ya, selama tidak ada kontraindikasi. Makanan lemaknya dibatasi. Ini kalau di rumah sakit pasti sudah diatur oleh tim gizi ya, sehingga tidak terlalu khawatir terkait makanan tinggi, membatasi makanan tinggi lemak. Yang harus perlu dipastikan adalah membatasi makanan dari luar gitu ya. Biasanya pasien ketika sudah dibuatkan makanan dari rumah sakit tetap mengambil makanan dari luar. Nah, itu yang dikhawatirkan, harus dipantau. Risiko ketidakseimbangan cairan ini melihat monitor tanda-tanda dehidrasi apakah muncul atau tidak gitu ya. Dan pastinya mendapatkan cairan IV line, NaCl. Kurang pengetahuan dijelaskan ya terkait penyakitnya apa, dietnya seperti apa. Untuk pas operasi nyeri akut sama pemberian analgesik dan juga relaksasi ya.
Lalu resiko infeksi diberikan rawat luka atau observasi ya, ganti balutan, misal balutannya masih bersih ya tetap dilanjutkan, tapi ketika balutannya sudah kotor diganti balutan. Tapi biasanya pas balutan pasien itu tidak langsung diganti esok harinya gitu ya. Biasanya dia sebelum pulang ya, jadi sebelum pulang pasien itu pulang, pasien itu dibersihkan dulu, lalu setelah itu akan diganti lagi ketika kontrol ya, di poli. Gangguan mobilitas fisik, ini pasien dianjurkan untuk mobilisasi bertahap sedini mungkin. Tujuannya tidak hanya untuk biar pasien bisa bergerak, tapi juga menstimulasi sirkulasi darah ke area luka sehingga bisa mempercepat proses penyembuhan. Kurang pengetahuan khususnya terkait edukasi pasca operasi ya. Hindari makanan tinggi lemak ya, makan dalam porsi kecil, dan juga mungkin dijelaskan mungkin nanti akan mengalami diare akibat dari pemotongan kantung empedu itu tadi ya, tahap awal gitu. Cara perawatan luka di rumah seperti apa ya, terus apa saja yang harus diperhatikan ketika ada alarm bahaya, misal nyeri, demam, muntah terus menerus dan lain sebagainya. Nah mungkin itu penjelasan singkat dari askep kolelithiasis ya, untuk kolelithiasis maupun kolesistitis gitu ya, menyinggung sedikit kolesistitis karena memang dua penyakit ini sering mengalami suatu kombinasi atau bahkan pasien itu masuk rumah sakit karena kolesistitisnya, meskipun setelah dicek ternyata juga mengalami kolelithiasis. Semoga bermanfaat, dan jika ingin ada yang ditanyakan bisa langsung wabri ke saya ataupun bisa langsung ditulis di kolom komentar di YouTube ini. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.